Saudara, dia masih ngurus belanja, masih ngurus apa. Padahal besok kami harus keluar. Di situ kami lihat campur tangan Tuhan. Di situ saya bisa lihat kalau saya salah kawin, mati saya ini betul-betul. Maaf ya, jangan tersinggung saya ngomong ini. Kan perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki. Hari itu ada orang telepon tentang anaknya di Australia, Ibu Gunawan namanya. Terus saya bilang, tante kalau besok telepon jangan cari saya di sini. Saya sudah pindah. Pindah kemana? Saya bilang belum tahu, telepon di kantor saja. Karena alamat anaknya di Sydney dia masih belum tahu. Jadi dia bilang besok mau ditelepon lagi. Nggak sampai 30 menit dia telepon lagi. Padahal apa saya nggak salah dengar? Kenapa? Saya tanya. Katanya besok mau pindah. Iya. Tapi tadi bilang belum tahu. Iya. Loh, besok mau pindah sekarang belum tahu bagaimana? Saya tetap tertawa. Saya bilang istri saya nggak khawatir kok. Kenapa tante khawatir? Saya bilang begitu. Loh, bukan masalah khawatir, ini serius. Oh iya, saya bilang. Besok kapan? Ya besok, saya bilang begitu. Ya kan, tunggu. Dia tutup telepon lagi. Saya mau bilang sama suami saya. Oke, saya nggak tahu bilang apa, saya tidak tahu. Saudara, akhirnya telepon lagi nggak lama setelah itu. Dia bilang, kami punya rumah kosong. Tempati. Sampai pada dapat rumah. Coba saudara bayangkan. Akhirnya hari itu kami pindahan, saudara. Begitu kami masuk, dia itu bankers. Kami semua kebingungan. Ini rumah besar sekali, rumahnya orang kaya. Sampai bingung mau buka pintunya, mau ini bagaimana ini? Rumah sebesar itu cuma pembantu yang tunggu. Wah, semua kami senang jadi orang kaya sebentar. Aduh, istri saya lihat di situ, saya kagum sekali. Itu cara Tuhan kalau dia mau bekerja. Ada bagian-bagian yang tidak harus Tuhan yang menyelesaikan. Kita harus menemukan apa penyebabnya dari semuanya itu. Bisa ngerti maksud ini? Mari kita lihat Yakobus 5 ayat yang ke-16. Tidak semuanya Tuhan, ada bagian kita yang kita harus kerjakan dalam kehidupan ini. Nah, jadi waktu masalah rumah, masalah uang, masalah apa, saya nggak berdoa Tuhan kuserahkan dalam tanganmu. Tidak. Saya cari, saya berusaha, bukan diam saja. Nah, tapi yang penting adalah bagian ini supaya kita tahu ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar. Nah, ini saya mau berhenti dulu. Saya percaya semua Alkitab saudara pasti ada coretannya kata doa orang benar. Betul enggak? Karena ayat ini ayat yang paling indah untuk mengancam Tuhan. Kalau sampai doa kita nggak dijawab, maka kita tunjuk ayat ini. Tuhan, Engkau berjanji. Doa orang benar besar kuasanya. Mana? Aku sudah doa sampai mungging-mungging begini, nggak ada jawaban. Saudara, kita lihat firman ini. Terjemahannya yang tidak nyambung, sehingga kita tidak pernah ketemu. Karena kata terakhir kalimat pertama diakhiri dengan maka kamu sembuh. Betul? Lalu nyambungnya jadi orang benar. Nah, otomatis antara sembuh dengan benar kan gak ketemu. Padahal ini sebetulnya kata yang sama. Sembuh dengan benar itu sama. Saya akan tunjukkan kata asalnya. Sembuh itu pulih, ya, recover kalau bahasa Inggris. Ya, maka itu dalam bahasa Inggris pun dipakai. Kalau orang sakit, kalau ditanya recover, kapan dipulihkan, kapan disembuhkan, kata itu benar, itu artinya selamat. Jadi doa orang yang diselamatkan, orang yang benar itu besar kuasanya. Nah, kata benar yang adalah selamat itu sama dengan utuh. Selamat itu artinya utuh, lengkap. Kata utuh ini sama dengan pulih. Jadi sebenarnya ini kalimatnya begini. Saya akan baca lagi. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh atau benar. Maka doa orang yang sembuh, nah kalau nyambung mau begitu. Bila dengan yakin didoakan, apa hasilnya? Besar kuasanya, sangat malahan, sangat besar kuasanya. Mari kita jujur. Lebih gampang mengaku kepada Tuhan atau ngaku dosa kepada manusia? Ayo coba jawab. Lebih gampang mengaku dosa kepada Tuhan atau mengaku dosa kepada manusia? Oh, saya pilih yang pertama.
Betul enggak? Ngaku dosa kepada Tuhan, tidak ada orang tahu dosa saya apa. Tapi anak-anak Tuhan, firman ini jelas. Hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Ini kepada Tuhan atau kepada manusia? Nah, ini yang mengganggu pikiran saya. Mengapa mengaku dosa harus kepada manusia? Apa enggak cukup hanya kepada Tuhan saja? Bertahun-tahun saya bertanya tentang hal ini. Tuhan itu sungguh luar biasa. Karena ini persyaratannya. Saudara dan saya tidak bisa jadi orang benar apabila kita tidak melakukan dua persyaratan itu. Saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Kita jadi benar. Maka setelah kita benar, doa orang benar itu sangat besar kuasanya kalau sungguh-sungguh. Wah, susah sekali kalau begitu Tuhan. Di sini kita melihat ternyata tidak semua masalah, tidak semua persoalan itu harus Tuhan yang menyelesaikan. Kalau lihat ayat ini, maka khusus pada masalah ini Tuhan atau sesama kita yang menyelesaikannya? Sesama kita. Karena benar atau tidaknya hidup kita tidak tergantung Tuhan ternyata, tapi tergantung reaksi kita. Jadi kita bisa benar ketika kita mau saling mengaku dosa kita. Sampai pada suatu hari, saudara, saya dapat sebuah ilustrasi dari sebuah badan misi namanya Youth with a Mission. Waktu saya dapat kebenaran itu, saya baru mengerti ayat ini. Dosa-dosa yang kita lakukan kepada Tuhan itu memang harus diakui kepada Tuhan, karena kita bersalah kepada Dia. Tapi dosa-dosa yang kita lakukan kepada manusia itu ternyata tidak bisa diakui kepada Tuhan. Kita harus mengakui kepada manusia juga. Begini kebenaran itu, dan saya baru terbuka. Maka itu mengapa Daud harus menulis Mazmur 51. Saudara, ini sungguh luar biasa. Mazmur 51 adalah pengakuan dosa Daud. Seorang hamba Tuhan namanya Sam Five, dia pernah menulis habis tentang Daud, saya terpukau. Begitu banyak hamba Tuhan khususnya membela diri ketika jatuh dalam perzinahan. Daud saja diampuni, tapi Sam Five menulis seluruh pasal 51. Itu doa pengakuan dosa Daud. Sam Five menuliskan, kalau memang kita tetap ngotot berzina atau membunuh dan tetap dipakai dan diampuni oleh Tuhan dan menggunakan Daud, maka orang itu harus melakukan seluruh yang Daud lakukan. Apa? Saya di situ baru sadar. Buat surat pengakuan dosa yang kau sebarkan ke seluruh dunia sampai semua orang baca. Dan itu yang dibuat oleh Daud, bukan? Iya atau tidak? Coba perhatikan. Mazmur 51 itu dibaca orang sampai hari ini, saudara. Maka itu Daud disebut orang benar karena dia mengaku dosa kepada manusia. Bayangkan, orang nggak pernah tahu Daud jadi tahu gara-gara catatan daftar pengakuan dosanya itu tadi. Luar biasa ini. Coba bayangkan apa yang Tuhan cari dalam kebenaran ini. Saudara, ilustrasinya begini. Ada satu keluarga punya 2 anak, dan keluarga ini menerapkan tidak pakai pembantu. Maka papa, mama, dan 2 anak, 4 orang ini bagi tugas. Setiap berapa hari pindah. Bagian halaman 2 hari, nanti pindah lagi bagian ngepel di dalam rumah, nanti bersihkan apa, orang giliran terus. Nah, satu hari kakak pertama dari anak mereka ini bagian cuci piring, adik bagian nyapu. Ketika si kakak sedang cuci piring, adik dengar suara dar begitu. Dia lari ke tempat cucian piring, ingin lihat. Kakaknya ketakutan. Ternyata kakak pecahkan piring yang paling disayang oleh mamanya. Kakak pasti ketakutan, bukan? Aduh, takut. Terus kakak bilang, jangan bilang mama ya, jangan bilang mama. Karena dia takut, dia kasih uang. Ini 1.000 rupiah. Adiknya senang dapat 1.000 rupiah. Berapa hari kemudian